Mungkin tadi saya sebenarnya kan datang ke sini tadi karena tertarik karena pembahasan masalah mengutip kitab Kejadian tadi ya. Jadi sebenarnya saya lebih fokus atau mau konsennya ngomongnya ke sana. Tapi kalau misalnya ditanya perihal Trinitas atau Tritunggal, kalau di Katolik kita jangan bahas Tritunggal dulu. Kita nanti saja. Kita bahas tentang apakah betul Tuhannya teman-teman Kristen itu pernah menyesal. Itu saja, Mbak. Kalau dibilang apakah betul di dalam Alkitab itu disebutkan Tuhan itu mengaku menyesal telah menciptakan manusia. Jadi kita perlu pahami dulu Mbak Uni, kalau kita bicara kitab Kejadian itu dalam tradisi Yahudi atau Kristen itu ditulis oleh Musa. Nah, jadi kayak kitab Keluaran, Imamat itu sebagian besar dari Musa. Jadi kalau misalnya dari tadi saya dengar, berarti Tuhan Yesus menyesal dong? Ya enggak, karena kan itu ditulis sama Musa. Nah, jadi kalau misalnya kita memahami bahasa, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu. Nah, ini kita harus, kalau di dalam Katolik itu kita pendekatan kitab suci itu kita pakai gaya bahasa. Nah, gaya bahasanya kan macam-macam. Kalau misalnya kita dulu waktu sekolah pernah belajar linguistik ya, kitab suci ini kan bahasanya lebih ke metafora, banyak hiperbolisme. Jadi kita nggak bisa kayak mengutip, kalau misalnya tulisannya Allah menyesal, oh berarti Tuhan itu menyesal ya. Kita nggak bisa secara harafiah itu ngomong, masa sih Tuhan bisa menyesal? Tuhan yang Maha Tahu ini kok bisa menyesal menciptakan manusia? Emang dia nggak tahu bahwa dampak membuat manusia itu akan menjadi hal-hal yang seperti ini? Nah, itu kita nggak bisa mengutip ayat itu secara harafiah seperti itu. Kita harus pendekatan linguistik lagi. Nah, pendekatan linguistik tadi, kalau misalnya dari bahasa atau ayat ini, itu kita pakai gaya bahasa antropomorfis. Nah, antropomorfis itu artinya kita menggambarkan Allah itu dari perspektif manusia. Makanya kalau misalnya tadi saya dengar dari tadi tuh kayak ngomongin pokoknya komentar-komentarnya kayak, mohon maaf ya, bukannya saya membela atau bagaimana, tapi kan saya umat Katolik yang mengimani ini. Bahasanya kayak mendiskreditkan Tuhan kita lah. Maksudnya Tuhan itu kan satu. Tidak ada di sini mendiskreditkan. Dari tadi kita yang saya, Ustadz Alif dan Nona Cebi tidak pernah mendiskreditkan. Kita hanya berupa pertanyaan karena bagi kita sebagai orang Islam, apalagi saya membuka room ini sebenarnya tadi buat counter terhadap room Ica yang membuat sebuah pernyataan Allah merevisi Al-Quran, dan itu pun sudah saya bantah. Maka pertanyaan komparasi saya justru ajukan, apakah Tuhannya teman-teman Kristen pernah menyesal? Nah, itu saja yang pengen kita teman-teman Kristen menjawab. Walaupun beberapa Kristen menyatakan, ya, bentar Joseph, baru masuk, jangan langsung bicara. Kamu saya kasih kesempatan kalau saya suruh kamu bicara nanti. Yang lain saja ada yang belum bicara sampai sekarang ketika dia sudah masuk. Joseph, tolong di-mute dulu Joseph. Kalau di sini saya mau bahas secara pendekatan linguistik ya. Jadi kalau saya bilang tadi kitab suci itu kalau kita mau memahami secara dalam itu bahasa yang tadi. Joseph di mute dulu. Ya ampun. Silakan. Antropomorfis. Jadi dia memberikan sifat-sifat manusia kepada sesuatu yang bukan manusia. Jadi kalau tadi kita mengutip dari Alkitab itu Kejadian, kalau maka dikatakan Allah itu menyesal, itu adalah menggambarkan bahwa jika manusia yang ada di posisi Allah, maka ia akan menyesal. Nah, namun sebenarnya Allah sendiri itu sudah mengetahui segala sesuatu yang sudah terjadi, sebab Dia Maha Tahu dan keputusannya tidak berubah. Nah, kita mau berarti Kejadian 6 ayat 6 itu adalah gambaran manusia tentang Tuhan, begitu? Ya, betul. Maksudnya secara linguistik. Pemahaman manusia gitu. Ya, betul. Berarti Musa mencoba untuk membaca, menganalogikan Tuhan gitu. Begini ya, Mbak Uni. Kalau mungkin gini Uni,
di situ dipahaminya agar dipahami oleh manusia sehingga diambil satu perspektif dari pandangan manusia gitu mungkin maksudnya. Begitu ya, Mbak? Ya betul. Jadi Kalau maksudnya begitu ini membantah mohon maaf, jangan bahwa dipotong dulu Ibu Uni, saya mau enggak, ngomong. maksudnya gini, kalau itu konsekuensinya nanti berarti kitab Kejadian itu bukan firman Tuhan yang diwahyukan kepada Musa. Firman Tuhan, kalau misalnya Mbak tanya nih, apakah semua kitab yang ada di dalam Perjanjian Lama ini kan sebenarnya perjanjian Lama ini sebenarnya kan kitab Torah ya, kitab Torah yang diimani orang Yahudi. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau bilang itu bukan firman Tuhan ya, kalau misalnya itu dianalogikan oleh manusia seperti itu sampai Musa bisa menganalogikan Tuhan itu berkata seperti itu, berarti itu bukan firman Tuhan dong. Nah, iya, karena kan itu perspektif Musa sebagai manusia kan. Kalau kita pendekatan linguistik, kita memahami Mbak. Masalahnya Mbak kan tidak membaca Alkitab ini berdasarkan iman. Kalau berdasarkan iman, kita paham nih. Oh, maksudnya adalah tentang Allah yang menyesal, yang kemungkinan dirasakan oleh Allah jika ditinjau dari sudut kemungkinan orang manusia. Oke, di sini sudut pandang Musa sedang membuat apa tadi? Antromorfisme apa tadi? Antromorfisme. Ya. Nah, dia sedang mencoba ini Musa ya. Ini maksudnya ini Musa sendiri dengan perspektifnya mengantramorfosiskan Tuhan, begitu. Kita yang membaca kitab suci itu, kalau kita mau yang membuat kitab suci itu siapa sih Mbak? Coba saya mau tanya dulu. Itu kitab suci itu paradigma manusia atau Tuhan yang kasih tahu? Itu kan diwahyukan oleh Allah kepada Musa. Diwahyukan gini ya Mbak ya, kalau perspektif orang Yahudi, Musa ini kan sebenarnya nabi atau utusan yang diimani oleh orang Yahudi. Kalau orang Yahudi dulu nyebut Allah itu bukan Allah, Elohim. Nah, ya memang tidak ada kata Allah. Kita sepakat itu. Kita tidak bahas itu. Kita bahas Anda tadi. Ini sorry. Ini menarik. Ini menarik sekali. Kenapa saya bilang menarik? Anda mengatakan bahwa ternyata ayat Tuhan menyesal itu adalah antramorfosis ya. Sorry kalau saya salah. Itu adalah pemahaman manusia di mana yang dia pahami hanya sesuatu yang memang di pikiran manusia lalu dia lekatkan kepada Tuhan. Kan begitu? Benar atau tidak? Kita harus memahami. Iya, maksudnya gini loh. Manusia itu tahu kata menyesal itu dalam perspektif manusia. Antropomorfis. Ya. Nah, maksudnya di sini contoh kayak gini lah. Kalau di dalam Katolik itu Mbak, kitab suci kita itu gaya bahasa banyak Mbak. Ada antropomorfis. Iya, saya paham. Saya mencoba untuk memahami. Begini loh Mbak. Yang poinnya yang saya ambil itu begini. Kitab suci, kitab Kejadian pasal 6 ayat 6 itu Tuhan ya seolah-olah dianalogikan seperti manusia supaya manusia paham. Itu ilham Tuhan yang ingin seperti itu atau Musa yang coba memahami Tuhan sebagaimana manusia itu Musa yang adalah manusia jadi, memahami. Yang mana yang betul? Musa itu jadi kan gini, dari yang kitab Kejadian itu kalau kita baca keseluruhan kan digambarkan bunyinya seperti ini, sebentar ya. 6. Tuhan melihat betapa jahatnya orang-orang di bumi, semua pikiran mereka selalu jahat. Ia pun menyesal telah menjadikan mereka dan menempatkan mereka di bumi. Ia begitu kecewa sehingga berkata, akan kubinasakan manusia yang telah kuciptakan itu dan juga segala burung dan binatang lainnya. Sebab aku menyesal telah menciptakan mereka, tetapi Nuh menyenangkan hati Tuhan. Nah, di sini kalau misalnya kita mau secara harafiah nih ngomong, kok bisa sih? Masa sih Tuhan misalnya nih kita ngomong begitu ya, tapi kan kita pakai pendekatan linguistik bahwa ini tuh metafora yang ada di kitab suci yang menurut pemahaman kita, kalau misalnya kita melihat sebagai manusia, Tuhan itu kan kecewa nih dengan perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Di dulu yang lain. Nah, oke, metafora itu kan bukan harfiah kan? Sehingga bentar Mbak. Bentar, kita langsung fokus.
Berarti kejadian 6 ayat 6 itu metafora menurut Mbak? Mbak, di dalam kitab suci itu kita nggak bisa lepas dari Nggak, kita metafora. fokus di kejadian 6 ayat 6. Kita nggak usah bahas yang lain. Kita bahas kejadian 6 ayat 6 aja, Mbak. Karena itu yang menjadi permasalahan dan menjadi polemik. Menurut Mbak itu kejadian 6 ayat 6 itu metafora, makna harfiah, atau alegori, atau sama aja dengan metafora? Yang mana coba yang bisa kita pahami? Saya bacakan teman-teman yang belum tahu makna dari antromorfisme ini adalah antropomorfisme adalah pemberian atribusi, karakteristik, perasaan atau tujuan yang dimiliki manusia ya kepada entitas yang bukan manusia. Contoh, fabel itu juga bisa dikatakan antropomorfiskan makhluk lain selain manusia. Contoh dikatakan dia bergandengan tangan atau dia seperti itulah kurang lebih. Kalau ke entitas kepada Tuhan ya, Mbak ini mencoba menjelaskan bahwa ternyata kejadian 6 ayat 6 itu bukan makna harfiah, tetapi penulis kitab Bukan, Mbak. Maksud saya gini, mohon maaf ya saya potong ya. Nah, makanya saya mau Kita itu tuh saja tidak poinnya bisa di situ aja. Mohon maaf, maksud saya begini. Di dalam ayat itu memang tertulis seperti itu. Nah, kalau kita kayak memaknai secara harfiah, ya tadi saya bilang, kita pasti akan kebingungan. Ya Kok makanya bisa Anda Tuhan- jelaskan saja bahwa itu Tuhan bukan ini harfiah merasa gitu. menyesal gitu. Nah, tapi kita sebagai orang yang berakal, yang saat ini diberkati dengan kayak Mbak Uni, saya pikir saya nggak kaleng-kaleng lah kalau misalnya memahami sesuatu. Nah, Betul. kita sebagai manusia itu memaknai ini, kita harus pakai pendekatan linguistik lagi melalui Baik, antropomorfis sepakat. tadi. Nah, Sepakat. jadi kalau Maka kita sebagai langsung saja, manusia straight to berakal the point. Straight to the point betul. bahwa kejadian Maksudnya 6 ayat 6 ini adalah selesai sudah. Adalah iya, Tuhan menyesal, ya Allah menyesal. Tapi kita tidak bisa bilang bahwa kok Allah menyesal ya sebagai maksudnya pendekatan kita nggak bisa secara harfiah kita ngomong kok tuh Allah menyesal ya. Kita nggak bisa ngomong kayak gitu. Kita harus pendekatan linguistik lagi gitu loh. baik. Maksudnya kalau misalnya Jadi kita tidak bisa harfiah kan itu ya? Berarti itu bukan makna sesungguhnya. Kita yang berakal ini, kita yang berakal, mohon maaf ya, mungkin kita agak beda. Kalau Mbak kan mungkin ngomongnya secara logika nih. Nah, saya ngomongnya ini logika plus iman dan pendekatan saya sebagai orang Katolik. Baik, kita sudah clear di situ. Biar kita tidak muter-muter sayang. Kita tahu itu tidak bisa harfiah ya. Clear, pasti beda persepsi. Nggak apa-apa, saya tidak sedang menyamakan. Kalau misalnya Mbak mengimani, Mbak nggak akan ngomong kayak gitu. Saya itu tidak mengimani, makanya saya bertanya kepada Anda. Ini kan sudah sepakat kita bahwa itu tidak harfiah, oke? Clear kan? Benar? Clear ya? Nah, pertanyaan kemudian apa maknanya menurut Anda? Itu yang dari tadi ditunggu-tunggu pertanyaan itu nih. Itu yang kita ingin tahu sebenarnya. Jadi kita tidak usah muter kemana-mana gitu ya. Menggambarkan kalau misalnya manusia yang ada di posisi Allah, maka ia akan menyesal. Ngerti enggak? Ya, kalau seandainya Tuhan itu adalah manusia, maka dia akan menyesal. Masalahnya Tuhan kan memang manusia dalam perspektif kalian. Manusia? Iya. Kalau dalam perspektifnya orang Katolik, kita mungkin jadi bahas Trinitas nih. Yesus itu kan putra Allah ya. Dia waktu dia turun ke bumi, itu dia menjalani 2 kodrat, Mbak. Kodrat dia sebagai manusia sama kodrat dia sebagai Dia punya kodrat. Iya. Punya takdir. Kodrat itu bahasa Arab artinya adalah takdir. Berarti Tuhan Anda memiliki takdir. Karena dia harus menyetarakan. Dia ketika dia di bumi dan dia berhadapan dengan manusia, dia harus menyetarakan posisi dia sama seperti manusia. Dua-duanya itu Allah Bapa dengan Yesus punya kodrat. Supaya dia bisa diterima, maksudnya bisa menyesuaikan dirinya dengan manusia. Jadi dalam Katolik itu ada 2 kodrat yang dijalani Tuhan Yesus. Kalau Bapak punya kodrat nggak? Bapak punya kodrat? Bapak itu pribadi yang ada di dalam Yesus saat dia menjalani kodrat dia sebagai Tuhan. Nggak, maksudnya Bapak, kalau Yesus kan punya kodrat. Kalau Bapak punya kodrat nggak? Kalau Bapak, dia Allah yang ada di surga, yang
mengutus salah satu anak manusia untuk memfirmankan dia gitu. Iya, kalau Kalau dalam Yesus kan punya pemahaman kami kodrat. sebagai orang Katolik Bapak gitu. punya kodrat nggak, Mbak? Itu aja sih. Bapak punya kodrat nggak? Bapak nggak ada kodrat. Bapak itu Nah, Bapak Yesus tidak punya kodrat, menjalankan Yesus punya kodrat. kodrat. Mbak, Iya. Mbak ngerti nggak sih kita nih ngomongnya gini. Jadi Trinitas ini kan Allah ya, Allah Bapa yang ada di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus ya. Jadi kalau kita bicara Tritunggal Maha Kudus. Nah, jadi kalau misalnya Mbak tanya nih, jujur ya, kalau saya memahami Tritunggal itu bagian dari suatu yang ilahi yang mungkin secara pemahaman saya sebagai manusia dan Mbak sebagai manusia itu nggak akan masuk, Mbak. Sama seperti, mohon maaf nih, saya singgung perjalanan Nabi Muhammad pada saat dia ke bulan dalam peristiwa apa tuh namanya? Isra Mi'raj, kok ke bulan? Bulan ya. Itu bisa ilmiah sebenarnya kalau kita bicara tentang itu, walaupun peristiwa goib. Yang pertama, dia bukan dengan kekuatan sendiri, tapi dengan kekuatan Tuhan. Tapi Ya. kan di dalam Izin pemahaman izin kita klarifikasi sebagai dulu. manusia, Klarifikasi, bukan kalau yang tidak ke- masuk nih secara logika kalau yang ke- sama Mbak. Kita juga kalau yang punya ke bulan perspektif itu lagunya secara Nining ilahian. Maida ya, lagu Bandung kita itu lagu tidak bisa Sunda. Bukan, perspektifkan kalau dalam, Rasulullah itu ke Sidratul Muntaha. kemampuan Lanjut. kita sebagai manusia berpikir gitu, karena sesuatu Ya itu nggak bisa sudah, dilogikakan kalau memang semua, itu gitu. tidak bisa dijelaskan, nggak usah dijelaskan lagi, Mbak. Mbak kan coba menjelaskan, berarti kan Mbak mampu menjelaskan. Karena saya mengimani, Mbak, saya mengimani. Nah, dan saya berarti tuh Mbak memahami mengerti secara kan? iman. Mengerti kan? Saya mengerti, tapi Ya saya sudah, tanya nih, ketika sekarang Mbak saya tanya bilang sama tidak Mbak, bisa, bisa nggak jelaskan secara logis pemahaman Bisa, kita apa? sebagai orang Kristen untuk menerima bahwa benar terjadi peristiwa Isra Mi'raj itu? Bisa, Bagaimana? coba saya jelaskan. Baik. Yang saya jelaskan secara hakikat ya. Hakikat Tuhan itu maha bisa, maha kuasa, bisa melakukan apapun. Kalau Anda orang bertuhan, tentu Anda tahu definisi Tuhan ya. Hakikat Tuhan itu adalah maha kuasa, maha berkehendak, tetapi tidak bodoh. Mohon maaf ya. Nah, kemudian Tuhan itu tidak dikudratkan, karena Dia yang mengkudratkan, Dia yang memberikan takdir kepada orang. Dia tidak terikat dengan kodrat apapun. Itu Tuhan kami, tidak terikat ruang, tidak terikat waktu. Dia mampu melakukan apa yang Dia mau. Dan Dia kalau tidak mau melakukan itu pun Dia tidak akan lakukan. Itu Tuhan. Dia punya sifat berkehendak, maha mengetahui, kemudian maha berkuasa. Nah, kalau secara kita bahas teologi, masuk akal ketika Nabi Muhammad itu diangkat oleh Allah, itu masuk akal karena dia diperjalankan. Ingat, dalam dalil itu diperjalankan, bukan jalan sendiri. Kalau jalan sendiri tidak masuk akal. Itu melangkahi hakikatnya. Hakikatnya kan manusia. Hakikatnya manusia itu tidak bisa menembus langit. Tapi Allah bilang, Allah sudah katakan dalam Al-Quran, kalau Allah yang berkehendak ya bisa. Nah, itu ilmiahnya adalah bahwa Mbak secara sains juga harus, Mbak, mungkin saya pernah bertemu dengan seorang ateis. Bahkan dia mengatakan, ternyata waktu yang ada di bumi ini berbeda dengan waktu yang ada di luar angkasa. Di luar angkasa itu perjalanan akan semakin melambat. Seolah-olah nanti orang di luar angkasa itu waktunya itu tidak sama dengan waktu di bumi. Itu ilmiah menurut orang sains yang walaupun sampai detik ini pun mereka menganggap itu adalah ilmu sains, bagi saya pun masih aneh menurut saya. Ya, tapi pertanyaan saya adalah ketika Anda menceritakan tentang Tuhan Anda, lalu Anda bilang Tuhan itu tak masuk akal. Yang salah itu bukan kami, tapi Anda yang coba untuk menjelaskan Tuhan Anda dengan masuk akal. Sementara Anda sudah akui bahwa Tuhan itu tidak masuk akal. Nah, dengan konsep Trinitas itu sebenarnya sudah kalian akui bahwa Tuhan itu sendiri tidak mungkin dianalogikan, dideskripsikan. Tapi yang mencoba mendeskripsikan itu kan kalian, bukan kami. Nah, kembali lagi kepada antropomorfisme tadi. Anda Kan menyatakan kalian bahwa itu tidak maunya harfiah. jawaban yang logis, Mbak. Nah, Loh, kalau kayak gini kita. loh Mbak, kalau Gini jawaban loh, yang logis yang menurut saya kan aku dari manusia kemarin itu sebenarnya- bisa melakukan apapun kalau Tuhan yang memperjalankan. Itu logisnya. Nabi Muhammad dia tidak berjalan sendiri, tapi dia diperjalankan. Pertanyaan saya adalah ketika Tuhan Anda menyesal, itu logisnya di mana gitu loh. Kan itu Anda bilang itu kan antropomorfisme, Mbak. Ya kan? Lalu saya jawab lagi bahwa ini harfiah tidak. Berarti bagaimana cara memahaminya? Saya minta pemahaman Anda. Lalu Anda kalau saya mengimani, Mbak nggak mengimani. Ya jelaskan saja. Toh pun kami terima atau tidak kan bukan itu poinnya. Anda jelaskan saja. Nanti kalau kami ada pertanyaan kami tanya. Kalau Anda tidak mau menjawab juga tidak apa-apa.
Jadi kan anda naik ke sini kan untuk menjelaskan kan. Kalau anda tahu ternyata itu tidak bisa dijelaskan, ngapain anda naik ke atas gitu? Coba. Kalau misalnya bicara ngapain Anda ke atas kalau Anda tidak bisa menjelaskan? Nah, gitu. Saya sudah menjelaskan nih, ya kan? Belum. Saya tadi Menjelaskan. bertanya kepada antropomorfisme Karena ini. dipotong terus Mbak, saya belum selesai ngomongnya udah dipotong. Ya, Anda Dari pergi tadi ke juga kayak Trinitas. gitu. Kita kan Nggak nggak boleh bahas kayak gitu, Trinitas. kan kita ngomongnya kan Yaudah, versi Mbak. saya kasih Anda waktu tapi jelaskan kejadian 6 ayat 6 ya, jangan kemana-mana ya. Karena saya juga harus kasih orang Udah lain saya bicara jelaskan juga. tadi. Udah saya jelaskan Jadi tadi. pemahamannya bagaimana itu? Saya bilang kan betul, secara Alkitab itu menuliskan bahwa Allah atau Tuhan itu menyesal telah menciptakan manusia, ya. Tapi ketika kita membaca atau kita memahami Alkitab itu sendiri, kita tidak bisa melihat itu secara harafiah. Kita harus melakukan itu atau memaknai itu dengan pendekatan linguistik. Karena apa? Memahami kitab suci itu, kita tidak bisa pakai per kata-kata menurut KBBI sekian bla 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 bla, nggak bisa kayak gitu Mbak. Terus apa yang Anda pahami? Kan kita dari tadi tuh minta loh pemahaman Anda tentang kejadian 66 itu apa Jadi gitu. intinya gini, menggambarkan. Kalau Mbak tanya apa sih maksudnya? Maksudnya itu menggambarkan bahwa jika manusia yang ada di posisi Allah, maka ia akan menyesal. Namun sebenarnya Allah itu sendiri sudah mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi sebab ia adalah Maha Tahu. Dan keputusan tidak berubah. Artinya kan keputusan dia untuk menciptakan Keputusan manusia. dia tidak berubah ya. Keputusan dia untuk menciptakan manusia. Ketika itu dia tidak bilang berubah. bahwa Tuhan itu tidak bukan manusia, kenapa Tidak dia berubah, merubah jadi pikirannya? artinya dia tidak menyesal, tidak maksudnya tidak dalam artian dia ngomong aku menyesal, maka dia akan membinasakan manusia misalnya seperti itu ya. Tapi kita tuh memahami ayat tadi seolah-olah nih ya secara harafiah. Kalau misalnya Mbak bilang nanti Pak tukang daging. Secara harafiah Mbak ngomong kayak kalau misalnya Allah itu menyesal, kok bisa sih apa namanya? Itu kan secara sudut pandang iya, yang Mbak pahami itu apa gitu. Tadi Mbaknya udah bilang gini, itu menggambarkan seandainya manusia di posisi Tuhan maka dia akan menyesal, kan gitu, bener nggak tadi kalimatnya seperti itu? Benar. Ya kalau begitu nggak perlu dijelasin lagi, memang konteksnya Tuhan itu menyesal gitu loh. Nggak perlu panjang lebar kan konteksnya Ibu. Iya. manusia. Ujung-ujungnya ayat itu nggak perlu diutak-atik. Ya nggak usah diutak-atik, biarkan saja ayat itu. Umi Ripa, Mbak, Ibu. Ya grassroots ya. Bisa saya jelasin sebelum saya Kenapa turun? harus dipermasalahkan? Loh, kita nggak ada yang mempermasalahkan kok. Kita kan nanya di sini Iya, gimana sih, memang Mbak? kan itu kan sesuatu yang tidak bisa kita ubah ya. Tapi kan saya di sini meluruskan. Kita memahaminya bagaimana? Tidak bisa Mbak memahami itu secara harafiah. Kita harus Iya, kita terima itu. secara bahasa. Iya. Kalau secara bahasa, nah ini dia mengandung antropomorfis gaya bahasa yang ada di kitab suci itu. Nah, jadi kalau kita misalnya membaca meletakkan karakteristik manusia kepada entitas yang adalah Tuhan ya. Bukan kepada Tuhan, tapi apa yang ada di kitab suci itu, yang tertulis dalam kitab suci itu. Ya, tapi Seperti kita kan tentang memahami Tuhan. buku. Berarti Seperti masa kita kitab memahami suci buku diantropomorfiskan dalam kan pendekatan Tuhan linguistik. yang diantropomorfiskan itu siapa? Dalam membaca puisi yang dia punya bahasa belibet yang mungkin kalau misalnya kita baca secara telanjang, maksudnya apa nih? Bahasanya kan kalau puisi kan agak berbelit-belit tuh. Kalau di kita memahami itu kita nggak bisa secara harafiah ngomong misalnya. Iya, saya paham. Kita sudah tahu itu dari tadi Anda berulang-ulang ngomongnya. Enggak, misalnya kita bilang wajahmu seperti hari. Ya, Erik Aldian mau siapa mau menjelaskan ini? Bentar, sabar. Sebelum saya turun. Oke lah, kita anggap saja kita paham ya. Anggap saja kita paham. Sabar dulu ya. Kita serahkan ke Gasrut dulu. Oke, teman-teman ya, anggap sajalah saya sudah paham dengan Ustaz Alif. Nanti Gasrut silakan bicara lagi. Mungkin ada yang mau ditanggapi lagi ya. Yang penting itu antropomorfis ya teman-teman, bukan harfiah. Udah clear sampai di situ ya. Ya, apapun yang dipahami saudara kita, biarkanlah menjadi pemahamannya sendiri ya. Karena kita tidak punya Roh Kudus, kita tidak mengimani, maka menurut mereka kita tidak paham ya. Ya, gitulah.